Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحاتنا وعافياتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حاجاتنا ويعلي درجاتنا بحق سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وسلم وببركة والكرامة أولياء الله الصالحين أولياء الله الصالحين علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأذكار الشيخ الإمام زكريا يحيى النووي بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di bab yang pertama. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husnin niyyati fi jami'il a'mali adh-dhahirati wal khafiyat. Yaitu pembahasan ini tentang beberapa perintah-perintah untuk melakukan amal-amal dengan ikhlas wa husnin niyah, dan yaitu dengan niat yang baiknya niat. Adh-dhahirati wal khafiyat, baik secara zahir yang tampak maupun tidak tampak. Artinya pembahasan ini yaitu membahas tentang pentingnya niat di dalam kita mengawali perbuatan atau amal apapun, baik yang tampak maupun tidak tampak, kesendirian maupun dalam keramaian. Jadi iator sareng Gusti Allah di dalam agama, amal kita itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya amal. Amal ini gak iator. Mun tak penting amal tak mungkin iator. Diatur dengan apa? Dengan pentingnya niat, bagusnya niat. Di dalam pembahasan ini, Al-Imam Nawawi mengawali dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah dat yang maha tinggi. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-ayah, surah Al-Bayyinah, ayat 5. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin. Apa kata Allah di dalam surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru, dan aku tidak memerintahkan kepada mereka, kepada manusia, illa kecuali liya'budullah, menyembah, beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak memerintah kepada kita kecuali apa yang diperintahkan Allah muaranya bernilai ibadah. Kecuali kita diajak, diperintah untuk menyembah kepada Allah. Nah, jadi Allah memerintahkan Rabbi kulubun panjenengan surah salat, tujuannya yang kita linto menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, muaranya harus beribadah, muaranya harus kepada Allah.
Mukhlisina lahuddina hunafa. Mukhlisina, dan juga hendaklah engkau ikhlas lahuddin, di dalam engkau menjalankan agama hunafa, yaitu yang lurus. Jadi kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas. Ikhlas, nanti ada pembahasannya apa itu ikhlas. Untuk ikhlas, jadi kita diperintah amal-amal kita itu mukhlisina lahuddin. Jadi di dalam menjalankan agama yang lurus harus dilandasi dengan, yaitu perbuatan yang tulus. Lurus, tulus. Jadi tidak akan mungkin ada perbuatan yang lurus tanpa didasari dengan niat atau sifat yang tulus. Kata tulus ini merupakan salah satu keyword, kata kunci dari ikhlas. Makanya muara dasarnya adalah tulus akan bermuara, akan melahirkan, yaitu kepada ajaran yang lurus. Oleh karena itulah diperintah oleh Allah, maka seluruh tujuan kulawan panjenengan muaranya hanyalah satu, yaitu ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Jadi kata ibadah itu adalah menyatukan diri ini dengan Allah. Artinya memposisikan bahwa kita manusia adalah abdun, makhluk, dan Allah adalah khalik. Ketika kita sudah bisa memposisikan antara saya dengan dia itu yang dimaksud Allah. Antara saya dengan Allah, saya makhluk, beliau adalah khalik. Artinya saya hamba. Jadi harus seluruhnya saya mengikuti pencipta. Nah, ini muara bagaimana bagaimana kita bisa melahirkan sifat ikhlas. Kau tuh sadar diri, nikah makhluk nikah apa? Lemah. Yang mana makhluk? Ada makhluk yang kuat? Tidak ada. Makhluk dicipta kok. Orang kalau sudah dicipta awalnya tiada, tak ada. Kalau maupun cipta berarti lemah karena cipta. Beda. HP ini kan yang ada di depan kita nih kan, Android, gadget nih kan, ini kan lemah, tak berdaya. Mak bisa, awalnya tak ada. Baterai tak ada, memang tak bisa. Karena makhluk nih kan, ciptaan. Geger hancur, lemah, tak punya apa-apa dia. Bagaimana dia bisa bertahan? Dirawat. Siapa yang merawat? Yang punya. Kalau sudah yang punya merawat, bertahan, tapi akan hancur juga pada akhirnya. Ya, kenapa? Karena termakan dengan usia zaman. Rawat tepa ada di budi, tak kira dapat 10 tahun HP. Ada. Dirawat karena makhluk berawal dari ketiadaan menjadi ada. Nah, itu yang harus disadari, bahwa apa yang diperintahkan Allah semuanya hanya untuk menghamba kepadanya. Harus dengan apa? Mukhlishina lahuddin hunafa. Maka dengan kekuatan ikhlas. Belajarlah kita menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, yang tulus. Nah, wa qala ta'ala, dan kemudian dilanjutkan dengan firman Allah untuk memperkuat. Ini kajian yang tepat, yang sistematis, ya seperti ini. Kalau membahas sesuatu, ini kan landasannya pertama dengan landasan yang tinggi. Landasan yang tinggi apa? Al-Quran. Setelah itu baru ke sunnah. Sunnah itu hadis. Baru ke maqalah atau athar dulu. Athar itu pernyataan sahabat. Kemudian lari ke maqalah, yaitu pernyataan ulama. Nah, jadi Al-Quran, hadis, athar, maqalah. Nah, jadi itu sistematika pembahasan yang tepat. Wa qala ta'ala,
Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala zat yang maha tinggi, la a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Al-ayah surah Al-Hajj ayat 37. لن ينال الله ya. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Apa kata Allah? لن ينال الله, tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada Allah luhumuha, yaitu dagingnya, tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya. Wala dima'uha, dan darah-darahnya. Maksudnya ini binatang korban. Nah, yang dimaksud ini kan binatang korban. Ketika kunaban panjenengan yang beli korban yang sampai kepada Allah bukan luhumuha, bukan dagingnya, bukan dima'uha, wala dima'uha, bukan darahnya. Daging ada pak kasapa? Dapat kasih nyembeli, sing akan kita dapat kita daging. Nah, darahnya bedeneng darahnya. Tak dapat ke Allah, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, walakin, akan tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, yaitu takwa dari kalian. Ketika menyembelih binatang korban yang sampai itu adalah apa? Takwa, ketulusan kita. Orang monta andik bibit takwa, tak mungkin dia menyembelih binatang korban. Tak kira orang yang beli binatang korban kan berarti uang dihilangkan. Tak mungkin korban yang akan tibik ke kopi kan, tak mungkin tabarrukan berak sakoni sabarkem. Sisanya dibagikan orang lain. Berarti uang harta kita diberikan, dicuci, dibersihkan. Orang tidak mungkin mengeluarkan harta untuk berkorban ketika tidak ada bibit takwa. Makanya yang sampai kepada Allah benih tekinga kan ini. Tekinga sampai ke orang. Akan menoreng kan ini. Sampai kepada Allah adalah takwanya. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas ini ahli tafsir, sepupunya Rasulullah yang didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Pas ahli tafsir, ahli takwil. Apa kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat tadi ini? Ini ayat tentang korban ya. Ibadah haji. Apa korban bulan haji ini. Apa kata Ibnu Abbas? Maknanya yang dimaksud takwa itu walakinna yanaluhu an-niyyat, yaitu yang sampai kepada Allah adalah niatnya, takwanya juga. Makanya niat penting, luruskan niat. Sampaikan niat ke Gusti Allah. Ya mun niat tak karena Allah, ya itu sudah yang dia peroleh. Ya, misalnya korban atau sedekah atau nyumbang apa, niat karena untuk pamer, ya akan memperoleh niatan aleman dipuji oleh orang lain. Kepada Allah kosong niatannya. Inilah peringatan bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan kalau tidak berdasarkan niat, maka hampa di hadapan Allah. Maka tentunya niatan sefokus. Kau tentukan niatan sefokus apapun itu. Mengenai Imam Al-Ghazali mengatakan
perbuatan kita, perbuatan baik ya, perbuatan baik. Mun perbuatan tak baik ya lah ada nilai ya, perbuatan jahat. Perbuatan baik yang dilakukan tanpa dilandasi niat taqarrub ila Allah, maka kata Imam Al-Ghazali nilainya ada nilainya. Nikah kelakuan bagus, biar ngaji, tak niat kita taqarrub ila Allah hilang. Mau diniatkan apa ngaji? Mau tak taqarrub ila Allah. Karena taqarrub ila Allah, niat kaki mendekat kepada taqarrub ini kan mendekat. Apapun panjenengan, alaqo mendekat dengan Allah, nyari ridho Allah. Kekapri. Nikah perbuatan bagus. Mun perbuatan coba ya tak ada bitongan. Ini perbuatan baik, tidak dilandasi dengan niat, nilainya hampa. Niat karena Allah, taqarrub kepada Allah. Apalagi cutlah kelakuan coba. Nah ini keterangan-keterangan dari ayat atau dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperkuat dengan hadis, yang hadis ini sumbernya riwayatnya dari An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Rasulullah ini dawuh yang paling populer. Tapi nikah harus menjadi landasan. Innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya amalu, segala perbuatan kita binniyati, ditentukan dengan niatnya, tergantung niatnya. Kulawan bancin dengan alaqo sodaqo, tergantung niat apa nikah. Makanya kita tidak boleh meremehkan orang lain. Niat apa? Nah, tak oleh membacaan orang lain, tak oleh menghitung amal-amal orang lain, tak oleh evaluasi amal kita, menghitung amal orang lain. Amal orang lain bitong, akhirnya kita menyeleksi perbuatan orang lain. Allah nyumpung biar sakoni. Nah, itu sudah membaca orang lain, akhirnya pas pentah kecubaan orang lain, pentah kecubaan orang lain, pentah kecubaan pada pak katong. Orang yang membicarakan kejelekan orang lain, Habib Umar bin Hafid Habib Umar, anika para tentretan, anika Hadramaut, anika adebu orang yang suka menyampaikan, membicarakan kejelekan orang lain, ghibah kepada orang lain, anika pahala solatnya, solat yang diterima 70 kali solat yang diterima. Saya terima lah. Karena orang yang solat belum tentu terima. Yang diterima maka nilainya solat 70 kali itu diberikan kepada orang yang dibicarakan. Ambian mata Qur'an mauntong kenikah. Makanya banyak orang coba saya dibicarakan, akhirnya husnul khotimah, swarga orang kenikah. Kenapa? Karena pahalana orang yang membicarakan beki kagak nikah bagus. Ampian si amal tekor tak dapat. Makanya dekian jak kaget. Tidak ada ia akhirat, beda orang coba mulja, beda orang mulja coba. Karena orang mulja ditutup, dihabiskan amalnya dengan membicarakan kejelekan orang lain. Kan coba gampang. Ampian apa tak cobaan orang berarti mau ontong kagak nikah. Ampian tekor, pasti tekor. Amallah petong polo. Solat saya terima ibaki kan rogi. Mungkin biar mau andi petong bolo, mau tak andi min biar. Solat tamun terima petong bolo kali. Tak setahun belum tentu biar terima lagi. Jadi masih terima lah. Anika saya terima ibaki ke orang lain. Makanya tak oleh nyampe lagi cobaan orang lain ke orang lain. Lah, anika dasarnya harus ditentukan dengan niat yang tulus. Rogi. Kan banyak bodoh cerita, ada seorang yang pecat, napanya mana? Amallah coba, amallah coba, seorang ahli pezina, coba. Nah kemudian
nikah kan sering dibicarakan orang lain, bicarakan orang lain. Kemudian ketika dia meninggal, mati, pas ada seorang ulama bertemu dengan itu dalam mimpinya. Bukan wanita yang hina, wanita yang dicaci orang, makmul je. Di dalam alam lainnya, beliau menggunakan mahkota, sebini gila, secuba gila, kui mahkota, kui nikah. Mak bisa ngaria pun, mak bisa mulja ngaria pun. Yang dalam alam barzah, mak bisa mulja. Apa kata orang tadi wanita? Iya, saya memang orang hina. Saya begini karena orang-orang yang membicarakan saya. Amal lai beki. Ada akhirnya mulja amal namanya. Amal karena amallah orang lain yang membicarakan dirinya. Karena jawaban gampang. Makanya kita menabenta orang lain mau untung hadisa. Ambek tekor, beki akan ikan ber. Ya tak apa-apa kia muntur tekor. Beki orang beki. Ben kau lakuan merah. Arwah tak laku je beri. Nyaman dia. Nyaman dekian biar saya tekor. Ada. Bisa mulja ada tekor. Lah nikah coba. Nikah lagi. Luruskan niat. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan sesungguhnya setiap amal perbuatan kita manawa juga tergantung kepada niatnya. Dan niat kini kan menentukan. Jangan sepelehkan kan itu. Jangan sepelehkan. Karena Pak Napa Ibu tak ada niat akan tak terima batal. Niat menempati posisi pertama. Salat biar napa ada. Niat ada niat ngebudi. Allahu Akbar kada deki usallina tilu mare assalamualaikum tak kira beda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jeda usolli fardhu subhi tak kira beda. Niat pasti pakai ada usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Niat. Tak kira enggak tengah anda. Waktu naruku usolli tak kira. Pasti sabak ya. Nikah aku nawaitul wudu'a wudu pasti niat wudu tak kira sebut di budi mare maco soko puru nawaitul wudu'a tak kira ada niat maka bab nikah pertama bab niat tulus niat faman kanat hijratuhu ila Allah dan barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh maka dia akan mendapatkan nilai yang setimpal. Hijrahnya juga menempatkan karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dan barang siapa yang hijrah ila dunya untuk mencari dunia. Nah, hijrah, bab hijrah nyari dunia, yusibuka dia akan mendapatkan dunia itu. Misalnya mbian hijrah ke Surabaya, niat nyari lako, ya beri ban pangeran niat oleh lako berak. Awin mura'atin dan hijrah niat mencari wanita yang kihuha maka dia akan menikahinya oleh bebini ke nikah. Niat ntar ke Jakarta kok niat nyari bini kakak saya oleh bini. Nah, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi maka hijrah itu disesuaikan dengan niat hijrahnya akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan niat hijrahnya. Niat hijrah karena Allah saya bagi nilai ibadah dekat Allah pahala. Niat karena Rasulullah beri kejar ibadah. Niat nyari dunia ya beri dunia tergantung niat. Nikah hadis nikah hadis ini adalah muttafaqun alaih. Nikah hadis ini sahih dan sering dibaca. Malah hadis nikah dari riwayat setiap nikah beda dengan Imam Sa'id Abdurrahman anika berkata barang siapa yang memulai menulis kitab didahului dengan hadis ini. Oh ya, dengan hadis ini. Jadi imam kenika mendahului menulis kitab dengan mendahului memulai dengan hadis nikah. Artinya mari lurus. Bernikah ada buka nikah banyak ulama-ulama mengatakan ulama mengatakan setiap mau memulai sesuatu maka membaca hadis ini. Jadi bab napa apa hadis nikah baca, bab wudu hadis nikah baca. Anapa? Mengajak kita meluruskan niat. Makanya nikah penting hadis nikah. Jadi amal tergantung niat. Oleh karena itulah
pesan singkat adalah bagaimana poin terpenting kita menata niat. Muga-muga paringana ben Gusti Allah Subhanahu wa taala keutamaan niat paringana tulus niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.